Yang menikah itu bukan Yesus dari Nazaret, tapi Yesus dari Timor Leste. Namanya, marganya itu De Jesus. Atau kalau enggak, pemain bola namanya Jesus Navas, tak kasih tahu ya. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau menjawab seorang pakar kristologi katanya. Dia ini kristolog senior dari Islam. Saya lupa siapa ya namanya, orangnya rambut gondrong ini. Tapi saya dapat video ini dari channelnya Om Nandar dan juga Om Sugi. Kalau saya lihat sepertinya orang ini juga punya channel sendiri, Sukoco gitu kalau saya namanya ya. Tapi tidak tahulah siapa namanya. Tapi yang pasti katanya orang ini ahli kristologi. Saya mau tahu seahli apa orang ini. Mari kita lihat video berikut ini. Resiko yang ditanggung Kristen, resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya ada resikonya gitu loh. Ya. Nih. Jadi judul tajuk utama kita tetap Yesus lelaki normal ya. Subtajuknya sekarang resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Ya. Ada nggak resikonya begitu loh? Seperti kemarin yang sudah aku jelaskan ya. Asumsinya itu dibangun ya. Dibangun atas sorry tadi aku sudah hapus ya. Sebentar. Aku tadi kesusu hapus saja. Ini ya. Yohanes 12 1 sampai 8 ya. Kemudian Matius 5 27 30. 27 sampai 30 maksudnya ini. Ya. Terus Matius 19 17 sampai 18. Ini ya. Dari kompilasi ketiga ayat ini bila kita ketemukan ya, seperti aku bilang kemarin, kita ketemukan begitu, maka apabila Yesus tidak menikah, maka sebuah kesimpulannya dia berzina. Dia berzina. Ini. Kesimpulannya ini berzina. Ya. Berzina. Yesus berzina. Kalau Yesus tidak menikah. Ya. Jadi aku ulangi lagi, aku perjelas lagi supaya kalian paham. Risiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tetap dianggap tidak menikah itu adalah nih. Sebelum ke sini ketahui dulu. Maka pertama Yesus harus dinyatakan sebagai pezina. Kalau teman-teman mau melihat seahli apa orang ini, tonton video ini sampai habis. Bagi saya ini hanya sebuah asumsi liar dari orang ini yang lahir dari pemaksaan dan pemerkosaan ayat Alkitab yang mengabaikan studi teks dan konteks. Jadi inilah saksi-saksi dusta yang memaksakan opini pribadinya sebagai sebuah kebenaran. Hasilnya bukan sebuah kebenaran, tapi justru memperlihatkan kebodohan. Jadi Nandar, Om Sugi, dan teman-temannya termasuk orang ini itu terlalu memaksa sekali pokoknya Yesus harus menikah. Entah kepentingan buat kalian itu apa sih? Kalau kalian mau memperkuat iman orang-orang kalian, jemaah kalian, gak usah dengan menjelekkan orang lain. Cukup buktikan kalau agama kalian, Alkitab kalian itu benar. Cukup, selesai dari situ. Gak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Kan gini ya logikanya ya. Yesus itu kan tokoh sentral dalam sejarah peradaban manusia. Jadi,
Kalau dia menikah seharusnya tidak hanya dicatat di dalam Alkitab, tapi juga dicatat di dalam sejarah siapa istrinya, anaknya, keturunannya, silsilahnya. Karena ini adalah tradisi orang Yahudi, kalau dia menikah pasti dia punya garis keturunan sampai anak, cucu, cicit, cindil-cindilnya itu. Jadi seperti itu ya. Nggak hanya asal nuduh ini menikah-menikah tanpa bukti. Dan buktinya apa? Mereka ini memakai bukti dari kitab-kitab palsu, kitab yang ditulis pada abad ketiga dan keempat, Injil Filipus dan Injil Maria Magdalena. Kemudian di abad ke-16 muncul Injil Barnabas. Nah, inilah yang dipakai mereka sebagai bukti bahwa Yesus menikah. Padahal ini adalah kitab suci palsu yang ditulis pada abad ketiga dan keempat. Dan di abad itu murid-murid Yesus sudah tidak ada lagi, Om. Mereka sudah mati. Jadi tidak mungkin orang-orang yang mati di abad pertama, kedua hidup lagi di abad ketiga. Itu tidak mungkin. Itu hanya ada di cerita-cerita film. Jadi seperti itu ya. Jangan ngawur sok-sokan membahas Alkitab kami, sok ahli dari kami, padahal tidak tahu apa-apa. Saya ini merasa kasihan sekali dengan mereka ya. Apa yang kalian cari sebenarnya dengan melakukan hal seperti ini? Saya benar-benar kasihan. Oke, sekarang mari kita melihat ayat-ayat yang dicomot, yang dipaksakan bahwa Yesus harus menikah menurut orang ini tadi itu ya. Mari kita pertama melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 27-28. Jadi ini adalah dasar orang ini mengatakan bahwa Yesus seharusnya menikah. Kalau nggak menikah maka dia berzina. Saya membacakan Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Ini jelas loh ya sebenarnya. Yesus mengatakan bahwa berzina itu tidak hanya melakukan hubungan intim, tapi ketika seseorang melihat perempuan dan membayangkan yang tidak senonoh dan menelanjangi pakaiannya dalam pikirannya, itu sedang berzina. Nah, ini apakah ini yang dilakukan Yesus ketika diurapi oleh Maria Magdalena? Mari kita lihat. Selanjutnya itu di dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat yang ke 17-18. Seperti ini bunyinya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Sekali lagi, jangan berzinah. Tahu nggak sih arti berzinah itu seperti apa? Saya nggak harus jelaskan kan di tempat ini kan? Di sini, saat ini, enggak kan? Pasti Anda sudah tahu arti berzinah. Nah, mari kita melihat di dalam ayat di Yohanes 12 ayat 1-8. Inilah yang menjadi dasar orang-orang ini, kaum ini, yang untuk menuduh bahwa Yesus melakukan pernikahan dengan Maria Magdalena. Jadi Yohanes 12 ayat 1-8. Saya bacakan ya pelan-pelan. Kali ini pelan-pelan supaya Anda mengerti semuanya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Ingat ya, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayaninya. Marta ini adalah saudaranya Maria dan Lazarus. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ingat ya, yang ada yang pertama di dalam rumah itu adalah Marta, Lazarus, dan Maria. Kedua, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi, yang terjadi di dalam Yohanes 12 ayat 1-8 ini bukanlah pernikahan. Karena yang ada di sini itu hanya Maria, Marta, dan Lazarus, dan kelompok yang kedua adalah murid-murid Yesus. Nah, kalaupun ini pernikahan, seharusnya suasananya tidak seperti ini. Karena pernikahan orang Yahudi itu tidak seperti ini. Kalau kita bisa melihat pernikahan orang Yahudi itu seperti apa sih? Nah, pernikahan orang Yahudi itu bisa digambarkan di dalam Yohanes 2 pasal yang kedua, yaitu pesta perkawinan di Kana. Di sana harusnya ada pesta dan minum anggur, mengundang banyak orang, sanak saudara, tetangganya, itu pasti. Tapi yang di sini itu tidak ada. Ini hanya ada Maria, Marta, Lazarus, dan murid-murid Yesus. Tidak ada anggur. Harusnya di dalam budaya Yahudi, setiap kali perjamuan harusnya ada anggur. Mereka minum anggur dengan kerabatnya, keluarganya, teman, dan orang-orang yang ada di dekatnya. Itu yang seharusnya terjadi. Kemudian dalam pernikahan Yahudi itu perempuan itu harus memakai kerudung, tudung kepala yang menutupi muka seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga prosesi penyerahan cincin dari pengantin laki-laki ke pengantin perempuan. Nah, yang keempat ada yang namanya penandatanganan surat kontrak nikah yang disebut sebagai ketubah. Tulisannya ketubah, tapi B dalam bahasa Ibrani dibaca dengan V tadi, ketubah. Nah, ini semuanya nggak ada. Surat perjanjian nikah itu nggak ada. Surat kontrak nikah nggak ada. Seharusnya dalam perjanjian pernikahan orang Yahudi ada ini. Surat kontrak nikah. Beda ya. Kontrak pernikahan orang Yahudi itu adalah surat perjanjian setia pengantin laki-laki dan perempuan seumur hidup. Beda dengan nikah mut'ah atau nikah kontrak yang hanya kontrak nikah selama jenjang waktu yang mereka tentukan, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Beda. Pernikahan Yahudi itu adalah lambang antara kesetiaan Allah terhadap umatnya. Jadi tuduhan Anda tidak berdasar sama sekali. Ini membuktikan bahwa Anda ahli kristologi abal-abal, Om. Jadi ini dari saya ya. Semoga ini bisa dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi saudara-saudaraku Kristen Katolik, jangan pernah meragukan iman kalian. Jangan pernah meragukan Alkitab. Karena Alkitab kita adalah firman Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang kita sembah adalah benar. Dia adalah firman Allah yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Dan yang pasti dia tidak menikah. Yang menikah itu bukan Yesus dari Nazaret, tapi Yesus dari Timor Leste. Namanya, marganya itu De Jesus. Atau kalau enggak, pemain bola, namanya Jesus Navas. Tak kasih tahu ya. Oke, sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.